selalu ada ya di tengah orang-orang yang seharusnya, karena Pak Mukhlisin pakai kacamata, saya tak pakai kacamata juga. Saya juga kacamata nih. Jadi ada selalu di antara orang-orang yang rusak itu mesti ada satu dua yang masih waras lah, yang masih waras pikirannya, ya, masih waras pikirannya. Nah, di antara orang-orang yang tadi merugi karena melihat kebunnya ternyata gagal panen karena kesalahan mereka yang tidak bertawakal, tidak insya Allah, karena sombong, karena terlalu yakin atas kemampuan diri tanpa melibatkan peran Allah tadi. Nah, di antara mereka tetap ada orang-orang yang berpikir jernih, yang mereka ini disebut ausatun, ya, apa? Orang yang terbaik. Orang-orang tengah di antara mereka yang bisa menjadi penengah, ausatuhum, wasaton dari ya. Mereka berkata kepada kaumnya itu, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertaubat saja, bahwa perilaku kalian kemarin itu keliru gitu ya. Jadi mestinya ya bertaubat ya. Bertaubat. Lalu mereka berkata, subhana rabbina inna kunna zalimin. Nah, baru mereka kemudian mengakui, Maha suci Allah, benar nggih memang kami yang zalim. Maha suci Allah, kami yang zalim. Nah, masih beruntung nih. Masih beruntung karena nyadari kesalahan, kemudian merasa zalim. Tapi tahu demikian, fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatalawamun. Sebagian dari mereka saling menghadap, saling berpandang-pandangan, tapi ya saling mencaci, saling menyalahkan. Biasa. Ya kayak sekarang di dalam partai-partai ketika urusan politik, banyak urusan-urusan dunia mesti pakai itu, mesti. Rukun mereka itu hanya rukun, sama tahu rukunnya orang berjudi ya. Orang berjudi itu kan kalau dilihat dari jauh rukun. Karena satu meja berkeliling gitu kan. Lalu dilihat dari jauh, rukunnya orang itu. Padahal di dalam meja itu ya bunuh-bunuhan. Menanglah aku, kalahlah kamu. Gitu. Jadi pokoknya kalau urusan duniawi, kebanyakan itu kerukunannya semu. Apalagi kalau persoalan politik, koalisi-koalisi itu semu semua itu. Ya, tidak ada yang abadi. Nah, abadi ya kepentingan. Dan kepentingan mereka ya kekuasaan, kekayaan. Itu. Maka ketika sudah terbukti mereka zalim, terbukti siksa datang, mereka ya talawamun, apa? Saling mencela. Lalu mereka juga berkata, ya wailana, celakalah kita, inna kunna, sungguh kita taghin, orang yang durhaka. Toh demikian mereka juga menyadari bahwa mereka telah salah jalan, durhaka kepada Allah. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah menggantikan apa yang rusak tadi, yang hancur tadi, dan semoga Allah memberikan yang lebih baik dari yang kemarin. Inna ila rabbina raghibun. Sungguhnya terhadap Tuhan kami sangat berharap. Jadi kalimat itu karena mereka berharap ampunan juga, ya, terhadap ampunan Tuhan. Tapi ya itulah adab di dunia. Kalau mereka tidak bertobat, maka adab di akhirat akan lebih besar. Ya. Karena sesungguhnya Allah menguji
para pemilik kebun tadi untuk jadi pada saat itu para pemilik kebun di Mekah itu loh, itu kan dikasih karunia berupa apa ya? Biasanya dikasih karunia panen-panennya itu luar biasa hebat, terus hasilnya juga banyak gitu ya. Nah, pada saat sebelum ayat ini turun itu memang diuji begitu. Ternyata mereka kok ujiannya adalah jelas. Ujiannya apakah dia bersyukur ataukah dia kufur. Itu. Makanya kemarin masih ingat ya, bahwa ujian itu tidak selalu tentang yang nggak enak ya. Kemarin yang kita bahas ya, ujian itu bisa jadi malah tentang hal yang enak. Nah, yang hal enak dalam ayat ini itu adalah kebun yang penuh dengan apa? Dengan buah, kebun dengan penuh dengan hasilnya yang luar biasa di Mekah. Nah, saat itu ujiannya adalah apakah mereka akan bersyukur ataukah mereka kufur. Makanya sampean dan saya harus belajar dari ini. Untungnya para penduduk Mekah ini yang kafir awalnya ini, yang awalnya adalah memang ingkar terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW, setelah mendapatkan azab itu, lalu ada orang yang mengingatkan itu, mereka alhamdulillah akhirnya insaf. Sehingga ketika penaklukan kota Mekah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu sejarahnya. Jadi para pemilik kebun ini menggunakan azab yang diterima terbakarnya kebun mereka itu untuk menjadi starting point atau trigger atau pemicu datangnya hidayah, didahului dengan insaf, menyadari kesalahan, bertaubat, lalu memperbaiki diri, dan kemudian masuk Islam. Nah, dari situ harusnya kita itu juga mencontoh tuh. Jangan malu untuk mengakui kesalahan dan kedoliman diri. Ini dolim, mengaku dolim. Loh, para nabi loh dulur, para nabi banyak ayat yang menerangkan para nabi juga merasakan dan mengakui dirinya dolim. Dolim. Nabi Musa pada saat membunuh hanya dengan sekali pukul orang Mesir karena membela orang Bani Israel tanpa melihat dulu apa persoalan pertengkaran antara Bani Israel dan Yahudi Mesir tadi, lalu ditegur Allah, merasa zalim. Inni kuntu minadh dhalimin ya Allah. Itu. Ketika Nabi Nuh ngotot berdoa untuk mendoakan putranya, meskipun putranya jelas-jelas ingkar, baru ketika ditegur Allah juga gitu. Ya Allah, Rabbana la taj'alna fil qaumidz zalimin. Jangan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang zalim, karena merasa zalim. Dan banyak lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kezaliman itu sifat basyar, ya, sifat manusia biasa yang harusnya kita itu menyadari dan tidak banyak bantah ketika bicara tentang kezaliman diri. Wis wajar, kita zalim itu wajar. Kalau orang kafir Mekah saja secara cerdas mau mengakui lalu berubah, lah kita bukan kafir Mekah kok nggak mau itu. Orang kafir Mekah, musyrik itu, yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu loh. Itu aja ketika ada bencana yang menimpanya, itu mau menjadikan bencana itu sebagai bahan untuk muhasabah bin nafsi. Bahan untuk merevisi, merefleksikan diri menjadi orang yang lebih baik. Lah kita ini sudah ditimpa bencana berkali-kali, mulai tsunami, gempa tanah longsor, badai, banjir,
Nggak karu-karuan bencana yang ada di Indonesia ini. Likuifaksi, belum lagi bencana moral, bencana akhlak. Tapi kok nggak bisa kayak kafir Mekah itu? Kok nggak bisa kayak kafir Mekah? Ayo, nanti jadi bahan juga. Meniru kafir Mekah. Ya, judulnya apa? Mencontoh kafir Mekah. Iya. Orang kafir Mekah aja bisa lebih wise dalam memahami apa yang ada di balik bencana. Ya, dasarnya surat Al-Qalam ayat 28 sampai 32. Itu. Jadi kalau setiap fenomena, makanya kemarin ada pertanyaan, apa sih ujian itu? Ya apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah ujian. Ujiannya apakah imma kafuron, imma syakiran. Apakah kita akan menjadi orang yang kufur, ataukah justru bisa menjadi orang yang syukur. Itu dulu ya. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Mumpung mau diskusi. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bapak-bapak saja, monggo. Izin Gus bertanya dari SMA Wolokoyo. Ya, silakan. Untuk membedakan bahwa itu musibah dan azab atau bencana dan azab itu bagaimana Gus? Sedangkan kita kan tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah ujian untuk kita. Tapi di satu sisi ini sebenarnya adalah azab untuk kita, itu bagaimana? Kadang-kadang orang menganggap itu tidak sebagai pelajaran karena ini adalah ujian bagi kita sehingga tidak menyadari kesalahannya. Padahal sebenarnya itu azab. Nah, itu bagaimana Gus? Jadi azab dan ujian itu tergantung bagaimana kita menanggapi. Apapun yang terjadi buat orang yang tidak bisa mengambil pelajaran, yaitu dianggap, waduh, ini azab buat saya. Tapi ketika dia ngomong azab pun bukan karena kesalahan, tapi karena ketidakadilan Tuhan. Jadi ketika misalnya dia ditimpa miskin, udah gitu ditimpa sakit, kadang kemudian ditimpa macam-macam. Maka dia melihat, kok gini Tuhan, kenapa engkau tidak adil padaku? Akan melihat begitu. Tetapi sebaliknya orang-orang yang misalnya sama ditimpa, ya sakit, ya miskin, tetapi dalam hatinya itu ada iman, maka dia menganggap itu sebagai, kalau ternyata selama ini dia sudah taat, maka dia menganggap, ya Allah, berikan aku ketabahan ini. Berarti ini semua adalah caramu di dalam meningkatkan derajatku. Bahkan ketika misalnya dia merasa salah, maka dia menganggap, ya Allah, terima kasih atas teguranmu. Nah, itu. Jadi sama-sama bentuk fenomena yang datang kepada seseorang itu tergantung sekali terhadap bagaimana dia meresponnya. Ketika dia meresponnya dengan cara yang salah, yaitu azab. Tapi ketika dia meresponnya dengan cara yang benar, itu ujian peningkatan derajat. Gitu. Jadi fenomena yang sama. Ya, ada tsunami datang gitu di satu daerah. Nah, di daerah itu kan ada ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu jutaan orang. Tsunami-nya sama. Apakah ini azab atau ujian? Ya tergantung orang yang di situ, dia mukmin atau kafir.
Kalau dia kafir ya itu azab. Kalau dia mukmin di situ dia ujian. Gitu loh. Berarti selama ini saya ditegur ya Allah karena kurang syukur. Tapi bagi orang yang kafir, gini Tuhan nggak adil, plus itu makin jadi azab. Azab di dunia juga azab di akhirat. Nah, yang dalam kasus orang kafir Mekah ini, itu dia mendapat azab di dunia saja sudah sadar, sehingga di akhirat nggak dapat azab. Karena sudah sadar, kemudian tobat, lalu masuk Islam dan menjadi orang-orang mukmin. Tapi bagi orang-orang yang tidak sadar, bisa jadi ada di satu kelompok itu, ketika kebunnya terbakar, maka dia tidak menyadari itu sebagai teguran Allah, maka dia hanya mengeluh, meratap, bahkan menyalahkan Tuhan, lalu tetap menyembah dewa-dewa yang ada di patungnya di sekitar Ka'bah itu, karena dia mungkin merasa bahwa kemarin sesembahannya kurang. Ke sana arahnya ketika dia tidak mendapatkan hidayah. Nah, fenomenanya sama, kebunnya terbakar. Tapi bagi orang yang memang punya calon beriman, dia jadikan itu sebagai bahan tobat, lalu berbuat baik. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak punya calon iman, ya dia cuma meratap, mengeluh kesah, menyalahkan Nabi Muhammad SAW, lalu dia kembali memperdalam ketaatan mereka terhadap Lata dan Uzza mereka. Gitu. Jadi sangat tergantung terhadap bagaimana seseorang itu di dalam merespon sebuah fenomena yang ada di sekitarnya. Makanya kita sering di dalam Al-Quran itu la'allakum tatafakkarun, la'allahum yadzakkarun, la'allakum ta'qilun, agar kamu berakal, agar kamu berpikir, agar kamu mengambil pelajaran, agar kamu mengingat, agar kamu menjadi orang-orang yang ulul albab dan seterusnya. Itu karena itu. Allah memang terbiasa memberikan kode-kode. Nah, maka kita ini harus pandai-pandai menerjemahkan semua kode-kodenya Allah itu di dalam koridor yang benar, dalam frame yang benar. Ya. Oh, kalau ada lagi, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin akhiri kajian kita ini dengan itu tadi. Jadi tetaplah berharap di dalam berdakwah itu ya. Bahkan orang musyrik Mekah sekalipun, di dalamnya masih ada orang yang ausat tuh, ya. Orang yang paling baik, orang yang masih netral, orang yang masih berpikir jernih, tidak terpengaruh oleh fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dia tetap bisa melihat secara jernih. Ketika ini kenapa ini kok cukup tadi malam sudah siap panen, kok pagi ini tiba-tiba sudah kesorim, sudah hitam terbakar. Dia kan ini nggak masuk akal ini. Berarti ada sesuatu ini. Berarti benar ini apa yang disampaikan Muhammad ini. Dia begitu. Nah, orang-orang semacam ini itu insya Allah selalu ada di setiap komunitas. Karena itu dakwah kita di dalam menyampaikan agama Allah ini itu lanjutkan saja. Meskipun ada yang tadi pemilik-pemilik kebun yang ingkar tadi. Nah, selama ini kita itu seringkali dakwah itu
hanya fokus pada pemilik kebun, tidak fokus pada yang ausatuhum ini. Padahal ada ausatuhum, maka tebarkan saja jala terus sampai nanti ketemu nyantol ada orang-orang yang ausatuhum ini. Orang terbaik di antara mereka yang masih berpikir jernih dan bisa memberikan saran dan penguatan terhadap pintu menuju hidayah. Ini yang kedua, kalian dan saya juga harus seperti belajar dari orang-orang Mekahnya tadi. Ketika mengakui kezaliman, menemukan kesalahan, tidak malu, tidak gengsi mengakuinya, lalu berbenah, lalu bertobat, lalu insaf, dan kemudian menjadi baik. Jadi ujian yang diterima itu justru dijadikan bahan muhasabah binafsi. Yang keempat, saya dan sampean harus benar-benar juga menjadikan setiap fenomena itu sebagai sesuatu yang sudah dikehendaki Allah dan kita bisa menggunakannya untuk secara progresif merubah diri menjadi lebih baik. Kalau kemarin keliru, maka memperbaiki diri. Kalau kemarin sudah baik, maka menjadi lebih baik. Ini yang terakhir. Yang terakhir, kita harus tahu bahwa seluruh kepentingan dunia itu selalu menjadikan orang berantem. Rukunnya mereka orang yang berkepentingan dunia itu hanyalah rukun seperti orang penjudi. Yang dari tampak jauh mereka berkerumun mengelilingi satu meja seolah rukun, tapi ketika didekati sebenarnya isinya mereka adalah menanglah aku, kalahlah kamu. Kerukunan yang seperti itu bukan kerukunan sejati, itu kerukunan nisbi, kerukunan semu. Maka apapun yang disatukan oleh kepentingan dunia, maka mereka akan diceraikan juga oleh kepentingan dunia. Maka kita harus merubah diri untuk bersatu, berkumpul, saling mencintai, saling menyayangi itu hanya karena Allah. Itulah persatuan sejati, kasih sayang yang insya Allah abadi. Yang disebut seduluran dunia akhirat. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan dan pernyataan, saya rasa cukup. Kita insya Allah lanjutkan besok. Dan tetap semangat. Saya masih punya hutang ya. Untuk menunjukkan. Kemarin kapan itu saya waktu cerita tentang bagaimana menundukkan hati. Saya memulai misi di Bali dengan cara jualan kentang dan sebagainya. Insya Allah lah nanti besok. Kemudian masih ingat. Tetap semangat dulur. Menyongsong pagi dengan kemarin kita masih ingat ya. Kerja keraslah di dunia, tapi gantungkan harapanmu di akhirat. Insya Allah dengan begitu nanti kita akan selalu bahagia. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Semoga kita dimuliakan Allah, bimbing Allah, dituntun Allah, diarahkan, dibimbing, dan dikuatkan serta dijaga dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al akhir. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ta'afana al-bala wal waba wal islam. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allah. Anta maulana fansurna al-qawmi kafirin rabbi a'udzu bika min hamazati asy-syayatin wa a'udzu bika. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li zawji wa li dhurriyyatina wa li ashabina. Rabbana ighfir lana sabra wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama